Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan membawakan video pembelajaran tentang persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory merupakan aset barang yang dibeli oleh penjual untuk dijual kembali kepada pembeli. Pada perusahaan dagang, barang dagang yang diperjualbelikan tidak mengalami perubahan bentuk. Perusahaan dagang hanya menjual kembali barang dagang yang dibeli dari pemasok. Definisi menurut PSAK nomor 14, persediaan barang dagang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi, penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Karakteristik persediaan perusahaan dagang: yang pertama, dimiliki perusahaan; yang kedua, dalam bentuk siap dijual. Perusahaan manufaktur memiliki persediaan barang dagang yang barang belum siap dijual. Persediaan bahan baku yang masih akan diproses dalam proses produksi, dan persediaan barang dalam proses yang masih ada dalam proses produksi sebelum akhirnya menjadi persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Barang yang menjadi perhatian dalam menentukan hak kepemilikan oleh perusahaan. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Kepemilikan barang berpindah pada pembeli setelah barang berada di atas kendaraan angkut dan akan dikirimkan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Syarat kepemilikannya: yang pertama, FOB Shipping Point, yang memiliki arti bahwa segala biaya dan risiko yang ditanggung mulai dari gudang penjual ke gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Adapun syarat-syaratnya: yang pertama, beban angkut atau ongkir ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, barang merupakan tanggung jawab dari pembeli. Yang ketiga, barang sudah menjadi milik pembeli ketika barang tersebut dikirim. Yang keempat, transaksi dicatat ketika barang telah dikirim. Syarat kepemilikan yang kedua yaitu FOB Destination Point adalah sistem yang memberlakukan bahwa segala biaya dan risiko yang timbul atas pengiriman barang mulai dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, pembeli tidak membayar beban angkut alias free ongkir. Yang kedua, beban angkut ditanggung oleh penjual. Yang ketiga, saat barang masih di perjalanan, maka masih menjadi tanggung jawab penjual. Yang keempat, barang baru menjadi milik pembeli jika sudah diterima oleh pembeli. Yang terakhir, transaksi dicatat ketika barang sudah sampai di gudang pembeli. Barang konsinyasi merupakan barang titipan dari konsinyor pada perusahaan yang menjadi konsinyi. Hak kepemilikan tetap menjadi milik konsinyor sampai barang tersebut dijual. Karena itu, perusahaan konsinyi tidak akan memasukkan barang konsinyi tersebut pada persediaannya. Manfaat dan tujuan melakukan pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, memudahkan perusahaan untuk memeriksa jumlah stok barang yang disimpan dan ketersediaannya untuk dijual. Yang kedua, mengurangi adanya risiko jika terjadi permintaan yang cukup tinggi, misalnya pengiriman barang yang telat atau stok kosong. Yang ketiga, memudahkan pengusaha untuk mengetahui jenis-jenis barang dagang yang memiliki permintaan tinggi, sehingga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam hal penjualan. Yang keempat, menciptakan arus keluar masuk dagang yang efisien, sehingga tidak ada penumpukan barang yang menyebabkan barang dagang cepat rusak. Yang kelima, antisipasi apabila terjadi anomali permintaan dari konsumen.
Yang keenam, sebagai dasar strategi penjualan, misalnya menggunakan quantity discount. Perhitungan harga pokok penjualan. Ada cara perhitungan harga pokok penjualan, diantaranya melakukan identifikasi khusus. Yang kedua, metode FIFO atau metode first in first out merupakan metode perhitungan persediaan terkait barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali. Metode LIFO atau last in first out adalah persediaan produk yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama. Usaha yang menerapkan metode LIFO akan menyimpan produk terlebih dahulu. Jadi, barang yang baru masuk tidak akan langsung dijual, melainkan disimpan terlebih dahulu. Metode yang terakhir yaitu metode rata-rata atau average. Metode ini melakukan pencatatan persediaan barang di mana konsepnya usaha akan membagi biaya barang dengan jumlah unit yang tersedia. Dengan metode ini, usaha akan menjual barang yang ada di gudang dan tidak memperhatikan mana barang yang masuk pertama kali maupun yang terakhir kali masuk. Melakukan suatu pencatatan, ada beberapa metode pencatatan. Yang pertama, yaitu metode perpetual, di mana selalu membuat pencatatan setiap terjadinya mutasi persediaan, baik berupa pembelian, penjualan, ataupun retur. Sistem pencatatan yang kedua adalah periodik, di mana pada akhir periode akuntansi, dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of inventories dengan cara menghitung berapa jumlah barang di gudang. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat. Saya Lailatul Habibah dan rekan saya Nahda Miranda mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.